Biar hidup kami selalu jadi penyembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan biarkan semua yang sudah mati bangkit lagi dalam hidup kami. Semua iman, pengharapan, visi, impian yang pernah mati, hamba berdoa bangkitkan kembali. Terima kasih Tuhan, Kau bicara kepada kami dan Roh Kudus yang tolong untuk buat semua kami mengerti dan diwahyukan kebenaran-Mu. Kau berkati dan Kau ubah setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amin. Mari kita buka Markus pasal yang ke-16. Injil Markus pasal yang ke-16. Saya akan baca mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Markus 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Judulnya Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Menurut saya dalam kehidupan kita, kenyataan seperti ini selalu akan terjadi. Segala macam persoalan yang kalau Anda lihat dari jauh, sepertinya tidak mungkin akan dapat ditembusi. Sesuatu masalah yang ketika Anda lihat dari jauh, akan membuat kita berkata tertutup dan tidak ada orang yang bisa masuk dan membukanya. Tapi kalau nanti kelak Anda dekati dengan iman, Anda tahu Tuhan sudah membuka jalan buat kita. Amin, saudara. Saya harap Anda mengerti akan prinsip-prinsip ini. Ayat berikutnya. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu? Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Ayat yang ke-7 Anda perhatikan. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Ada satu nama yang khusus disebut. Harusnya cukup dikatakan sampaikan kepada murid-muridnya. Tapi Alkitab berkata sampaikan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ada satu nama yang Tuhan mau berkata begini. Yang lain boleh datang dan yang lain harus datang. Tetapi jangan sampai satu nama ini dia tidak nongol di Galilea. Karena aku harus bertemu dengan dia. Kalau Anda mengerti akan cerita sebelumnya, maka kita akan paham kenapa Tuhan sampai menyebut nama Petrus ini. Kenapa malaikatnya berkata, sampaikan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Kenapa harus nama ini muncul? Saudara, satu hari Tuhan berkata begini, tidak lama lagi imanmu akan tergoncang. Dan Tuhan berkata, kamu akan tercerai-berai dan imanmu akan tergoncang. Petrus berkata, kalau yang lain tergoncang imannya, aku sendiri tidak akan tergoncang. Tapi ternyata apa yang dia janjikan ke Tuhannya tidak akan pernah bisa dia turuti. Pada waktu Tuhan ditangkap 3 kali, Petrus menyangkal akan gurunya,
menyangkal akan Tuhannya, sampai dia sumpah, dia berkata, aku tidak kenal engkau. Dan akhirnya Alkitab berkata Tuhan memandang kepadanya, dan Petrus ingat akan perkataan Tuhannya bahwa dia akan nyangkal Tuhannya, dan imannya tergoncang hebat sekali. Dia pergi dengan sedih. Sejak hari itu saya percaya kematian Tuhan merupakan sebuah pukulan yang sangat berat buat hatinya. Pukulan yang sangat berat buat imannya. Pukulan yang sangat berat buat hidup kekristenannya. Karena dia begitu bangga, dia merasa dirinya paling kuat. Dia begitu bangga, dia merasa dirinya lebih daripada semua yang lain. Dia berani berkata yang lain boleh goncang, aku tidak akan goncang imanku. Tapi ternyata yang dia buat jauh lebih memalukan daripada yang lain. Yang lain berkata aku takut dan mereka kabur. Bahkan sempat ada orang yang sampai telanjang meninggalkan Yesus gara-gara mereka tidak mau, dia tidak mau ditangkap. Tapi Petrus terlanjur bersumpah dan berkata, aku tidak akan goncang imanku. Tapi justru dia berkali-kali menyangkali akan Tuhannya. Dan bahkan sampai sumpah berkata, aku tidak kenal dia. Saudara sekalian, Yesus mengerti di antara murid-muridnya. Ada yang sudah terhilang dan tidak mungkin diselamatkan. Tapi ada juga yang masih bisa dikumpulkan kembali. 2 orang dari Emmaus dia kumpulkan kembali. Dan Petrus dia mau berkata begini, orang ini tidak boleh terhilang. Lalu kemudian Tuhan lewat malaikatnya berkata, sampaikan kepada murid-muridnya dan juga kepada Petrus, aku tunggu dia di Galilea. Saudara sekalian, tidak ada satu orang murid pun yang sebenarnya percaya bahwa Tuhan pasti akan dibangkitkan. Buktinya tidak ada satu pun di antara mereka. Begitu Yesus mati, langsung pergi ke Galilea, hari ketiga tidak ada. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak percaya bahwa Yesus akan bangkit dari antara orang mati. Tapi hari ini kita mau belajar soal Petrus. Dia tergoncang imannya, dia mati, kekristenannya habis pada waktu itu. Dia tidak bisa membuktikan seperti yang dia katakan. Maka semua yang ada pada dia habis, kebanggaannya, harga dirinya, semuanya habis, tidak ada apa-apanya. Tapi Tuhan mau berkata, sampaikan kepada Petrus, aku tunggu dia di Galilea. Sekarang mari kita lihat lagi Yohanes pasal yang ke-21. Apa yang kemudian terjadi? Rupanya Petrus ini datang juga ke Galilea. Bagaimanapun yang lain berkata, ayo ke sana. Dan dia pergi. Tapi dia datang sebagai orang yang sudah mati. Habis semua, kebanggaannya, kesombongannya, semua keakuannya, semuanya habis. Dia pernah begitu hebat berkata yang lain goncang, aku tidak. Tapi ternyata goncang juga imannya. Saudara dengarkan baik-baik. Anda tidak pernah bisa ikut Tuhan dengan kekuatanmu. Engkau enggak pernah bisa ikut Tuhan dengan mengukur sendiri kekuatanmu seberapa. Petrus pernah mengukur sendiri kekuatannya. Dan dia terbukti ukuran yang dia pakai salah besar. Dia tidak sekuat yang dia duga. Semua Anda mungkin merasa engkau orang yang kuat. Percayalah Anda tidak sekuat yang Anda duga. Ada terlalu banyak dalam kehidupan kita ini yang kita harus lewati dan itu di luar perhitungan kita. Tapi saya mau berkata demi kasih Tuhan, kalau kita mencoba membiarkan roh Tuhan yang membangun manusia roh kita, nanti Tuhan akan mengatakan kepada kita seberapa kekuatan kita. Petrus rupanya ukuran yang dia pakai mengukur kekuatannya dan imannya tidak berlaku. Dan kenyataan mengatakan tidak sekuat yang dia duga. Tapi akhirnya toh dia pergi. Nah perhatikan orang yang di dalamnya sudah mati. Orang yang dalamnya nggak ada kehidupan. Apa yang dia akan buat? Pasal 21, Yohanes 21. Ayat yang pertama mulai. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kalau Anda baca ini ya, minimal ada berapa? Ada Petrus, ada Thomas, Natanael, anak-anak Zebedeus itu, Yohanes, Yakobus 2 orang, dan 2 orang murid yang lain. Cuman 7.
12, mati 1, harusnya tinggal 11. Yang datang ke Galilea muncul di situ cuma 7. Yang 4 kemana? Enggak jelas. Anda bisa ngelihat kalau orang lagi goncang luar biasa. Bisa seperti itu. Bayangkan ya, digembalakan oleh orang bernama Yesus Kristus Tuhan. 3,5 tahun jalan, lihat kesempurnaan, perfection, kuasa Tuhan luar biasa. Di sebuah titik, goncang-goncang benar saudara. Karena kita menunjukkan, ini goncang. Cuma 7 yang muncul, yang 4 kemana? Enggak pernah jelas. Nanti pada waktu dia naik ke surga, ada 500 orang yang lihat dia naik ke surga. Dan dengar dia berkata, kamu tinggal di Yerusalem. Yang kumpul hanya 120 orang. Yang 380 lain entah kemana, tidak jelas. Ini masa-masa kritis seperti ini saudara. Bahaya besar dalam iman kita. Kalau kita tidak punya sandaran Tuhan dengan kuat, dengan gampang kita akan goyang. Tapi lihat kemudian apa yang terjadi. Ayat yang ketiga. Ini omongan dari orang yang dalamnya sudah mati. Imannya, kekristenannya, harga dirinya, pengharapannya, mati semua. Anda bisa bayangkan, perasaannya datar, flat, nggak ada apa-apa. Pernahkah Anda merasakan tiba-tiba semuanya hancur dan flat, habis, nggak ada apa-apa lagi? Saya pernah cerita, ada seorang teman saya berkata begini, Pak, saya mencoba meneliti hati saya tidak punya keinginan apa-apa lagi. Lalu temannya tertawa berkata, kamu sok rohani banget. Ya, aku tidak ada keinginan apa-apa. Hanya Tuhan. Dia berkata gini, iyalah, istrimu kayak begitu, galaknya luar biasa. Kamu dianiaya terus kan? Iya sih. Tidak punya harapan kan ke depan? Iya sih. Itu bukan rohani, sakit hati itu namanya katanya. Jangan sok rohani katanya. Iya betul juga ya katanya begitu. Mendingan loh dia sopan dan dia jujur. Tapi Anda bisa bayangkan nggak? Petrus ini sangat berharap banget dengan Tuhan. Dan dia begitu bangga dengan imannya. Dia begitu yakin dia kuat. Tiba-tiba semuanya hancur. Udah flat aja. Sudah gak ada keinginan untuk hidup sama sekali. Tidak ada keinginan apapun di dalamnya, mati, beku aja. Beku, datar, mati. Nah orang yang dalamnya mati, beku seperti ini, apa yang kemudian dia buat? Ayat berikutnya. Kata Simon kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Dia nggak tahu lagi mesti ngapain. Dalamnya sudah flat. Saya tahu dia ke Galilea karena malaikat berpesan, Yesus akan temui dia di sana. Kenapa nggak nunggu Yesus? Buat dia, sudahlah. Ya betul, ya tidak. Sudahlah, flat. Dan dia berkata, gua nangkap ikan deh. Kenapa begitu? Itu hidup lamanya kan. Itu kan sesuatu yang dia tahu. Dia sudah pernah tinggalkan semuanya dan dia ikut Yesus. Dia pernah ngomong ke Tuhan, kami telah meninggalkan segala sesuatu. Apa yang kami dapatkan? Dia pernah ngomong begitu. Hari itu apa yang pernah dia buang, dia pungut lagi. Dia berkata, ya sudah mau apa? Datar aja, flat. Kekristenan kita, iman kita, passion kita, cinta kita ke Tuhan. Kalau sudah datar, sudah flat. Anda tahu kalau Anda dibawa ke ICU, yang itu alat mengukur jantung flat, artinya dead, saudara, mati, habis. Begitu, tit, wah, gitu kan saudara? Gak ada, tit, haleluya, ya, gak ada. Jarang lah. Semua begitu, wah, nangis. Ada yang pura-pura, ada yang sekedar sopan santun, ada yang pura-pura cool, ada yang ngitung warisan, gue dapat berapa, segala macam saudara. Tapi itu manusia kan, flat. Mati. Nah ini orang juga sama. Dia pernah begitu bangga. Dia punya rasa percaya diri yang hebat. Dia sangat outspoken, bicaranya berani menggelegar. Dia orang yang pertama yang berkata, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Sampai Tuhan memuji dia berkata, engkau Petrus. Engkau bukan Simon, engkau Petrus. Ajaib loh. Tiba-tiba semuanya hancur. Dan dia berkata, aku sudah berbuat sesuatu yang memalukan sekali.
Dia pernah buktikan heroismenya, dia potong telinga orang dengan pedang. Ini orang sudah membuktikan dia setia, di ujungnya hancur semua, flat. Kalau saudara, Anda dengan segala kebanggaanmu, dan tiba-tiba semuanya terjadi seperti yang tidak pernah Anda duga, kebalikannya, habis saudara. Secara mental semuanya habis. Dan kalau sudah habis di sini, dia berkata, aku mau nangkap ikan. Nah gawatnya, setiap orang selalu punya pengikut, percayalah. Oh Pak, saya nggak pernah punya pengikut, percayalah Anda punya pengikut. Mau dicoba gini saudara, tapi kalau tangkap polisi, resikomu sendiri. Lampu kalau sudah merah di traffic light, Anda naik motor atau mobil, coba Anda jalan duluan, masih merah nih, maju dikit, belakangmu beberapa akan ikut, Anda tahu Anda seorang pemimpin. Ya kan? Anda juga gitu kan? Di depan masih merah, jalan dia, ikut katanya. Nah Anda seorang pengikut. Tapi kalau di depan Anda gerak sedikit, seseorang pasti akan cukup bodoh untuk mengikuti Anda sampai melanggar lalu lintas. Nah Petrus ini bagaimanapun punya pengikut. Gaya premannya kuat sekali. Nggak ada orang bawa pedang, dia bawa pedang. Tidak ada yang tahu dia Mesias, dia ngomong nih Mesias. Tidak ada yang berani berkata bahwa negur Tuhan. Tidak mungkin terjadi sampai dimarahi. Nyahlah engkau, iblis kau. Itu Petrus saudara. Hidupnya penuh color, penuh warna. Kata orang, apa namanya, sanguin. I don't know. Menurut saya tetap Yesus itu pragmatis. Tapi kalau Anda baca, ini orang punya pengikut. Dia berkata, aku mau pergi nangkap ikan. Seperti lampu merah kan itu kan. Dia gerak. Belakangnya ikut gerak. Lihat lagi. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Ini yang paling hebat, ini flat. Yang lain berkata, ya kita juga sama-sama flatnya, malah lagi turun nih. Lu nangkap ikan, gue ikut lah. Hobi lamanya muncul. Semua yang lama muncul lagi. Yang pernah ditinggalkan, dicoba lagi. Apa yang terjadi saudara? Ayat berikutnya. Mereka berangkat, lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu, mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Orang yang dalamnya flat. Anda ngerjakan apapun, mati. Kehidupan itu di sini, saudara. Mengapa banyak orang mengerjakan apapun, mati, nggak bisa, nggak ada apa-apa? Sebab di sinimu mati. Kalau hati kita sudah mati, sudah beku, dengan Tuhan, dengan impian kita, semua iman kita. Anda mau bangkit dari tidurmu aja berat rasanya. Mau mulai melangkah untuk bergerak aja beratnya luar biasa. Karena nggak ada yang berkobar di dalam kita. Sudah nggak ada lagi yang di dalam kita yang berkata, ya, ada sesuatu yang luar biasa akan Tuhan berikan dalam hidup saya. Kalau ini nih saudara, nggak ada. Kekuatan kita drop. Minggu lalu saya habis melakukan perjalanan yang cukup gila. Ke Australia hanya 3 hari. Saya berangkat Kamis malam. Saya tiba di Sydney hari Jumat pagi. Tidur dengan antara tidur dan tidak. Pokoknya nggak bisa nyenyak lah. Karena terbangnya juga nanggung 5 jam sekian. Sampai di Sydney pagi. Kemudian saya dibawa ke hotel, saya mandi, ganti pakaian, makan siang, saya tidur sebentar, sore khotbah. Sore khotbah, besok pagi saya terbang ke Perth. Saya terbang 5 jam lagi. Orang bilang, Pak, dari mana kekuatannya? Kekuatannya ada api di dalam saya, yang berkata begini, setelah hampir 30 tahun, akhirnya aku injakkan kakiku di kota ini.
Tadinya sebetulnya tujuan saya pertama kali pengen pergi dan mau belajar itu di sekolah Alkitab di Perth, saudara. Tapi Tuhan berkata, jangan tinggalkan kota ini. Dan rupanya kalimat itu tidak dicabut sampai sekarang. Sampai sekarang, dari lahir sampai sekarang ini, tetap di kota ini, saudara. Dan saya menikmati dengan semuanya. Tidak pernah menyesal saya. Tetap tinggal di kota ini sampai dengan hari ini. Yang membuat saya begitu berapi-api. Saya bilang, Tuhan, 30 tahun aku tunggu. Hari ini jadi sebuah kenyataan. 5 jam. Saya injakkan kaki saya. Kemudian selesai saya diajak makan siang, sore saya khotbah. Tuhan kerja bagus sekali. Besok pagi-pagi saya sudah keluar rumah. Diajak makan pagi, terus saya kebaktian, makan siang lagi. Sebelum kebaktian sore, dan nanti malamnya diajak makan lagi, dan suruh sharing lagi. Ajaib, saudara. Orang Indonesia itu meres orangnya luar biasa. Ada waktu kira-kira 30 menit. Pilihannya adalah saya bisa kemanalah santai atau saya pergi. Saya bilang, saya tidak mau diam. Saya berkata, antarkan saya ke sekolah yang tadinya seharusnya saya akan kuliah di sana. Sahabat pendetanya baik sekali. Saya diantar dengan mobilnya sampai di sekolah itu. Sudah agak gelap, saudara. Saya putri kecil. Mahasiswanya berapa? 50. Ada asramanya. Kecil banget. Nice, kecil. Tiba-tiba saya ketawa, saya bilang, Tuhan, untuk nginjakkan kaki di sini aja aku butuh 30 tahun. Dan saya mau berkata buat saudara, selesai itu ditunggu makan, suruh sharing lagi. Sampai jam 12:30 malam. Saya tidurnya 3 jam. Bangun, mandi sebisanya, berangkat ke airport. Jam 5 pagi, saya sudah di airport lagi, di Perth. Jam 7 saya terbang balik ke Indonesia. Sampai di Jakarta, sampai di hotel, saya mandi, saya keluar kamar, langsung seminar SHRK. 3 hari non-stop. Saya bilang, ini gila. Tapi dari mana kekuatannya? Ada sesuatu di sini. Dan setiap kali saya datang, Tuhan berkata, ini yang aku mau buat, ini yang aku mau buat, ini yang aku mau buat. Kalau bukan Tuhan memberikan kekuatan di sini, habis. Petrus habis dalamnya, flat. Dan orang seperti ini coba nangkep ikan lagi, maka kesialan yang sama yang pernah dia hadapi ketika dia mengalami perjumpaan pertama dengan Yesus terulang lagi. Tuhan mau berkata, Petrus, kalau dalammu tidak keluar apinya, kalau dalammu nggak ada firman-Nya, kalau dalammu tidak ada aku, apa yang bisa engkau buat? Semalaman mereka nangkap ikan, Anda bisa bayangkan betapa frustrasinya orang ini. Sampai kalau Anda baca ini ayat terusnya, dia telanjang tuh. Mungkin saking keselnya, ini baju ganggu, lepasin, kejak. Dan setiap kali dia coba, dia tidak bisa dapat apa-apa. Dan Yesus nunggu di pantai. Mereka tidak tahu itu Yesus. Apa yang terjadi? Ayat yang kelima. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak. Sebut aja anak-anak. Bukan murid-murid. Pernah lagi flat semua begitu. Adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu itu. Maka akan kamu peroleh. Kali ini kayak robot. Dulu pertama kali diomongin tebarkan jalamu, dia berkata, semalaman gak ada hasil. Kali ini gak ada komentar. Kenapa? Flat. Cuman kalau Anda melihat, kuasa firman itu bisa masuk ke hidup orang. Begitu luar biasa. Begitu masuk itu membuat perubahan di dalam. Dan menggerakkan orang dari dalam. Otaknya gak ngikut, saudara. Itu masuk ke hidup kita. Bam, masuk. Kalau Anda tidak cinta firman ini, rugi besar. Amsal berkata, your word revive me. Firmanmu itu membangkitkan aku kembali.
Nah, kita berkata mereka melakukannya. Lalu mereka menebarkannya tanpa komentar, kayak robot. Ke kanan, kanan. Tanpa komentar. Dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat 7 perhatikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, makin dekat seseorang, makin ngerti cirinya dan gelagatnya. Tidak ada orang tahu itu Yesus. Langsung dia berkata, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa ia adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Itu Petrus, saudara. Jalan di atas air, dia terjun ke danau juga dia. Berenang bersama dengan ikan-ikan. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saya dengar ini ya. Bagaimanapun kehidupan itu dimulai di sini. Saya ingin memberikan sebuah evaluasi kepada Anda. Beberapa waktu yang lalu, kami sebetulnya menawarkan, karena saya ingin tidak ada satupun di antara jemaat yang tidak ada income, nganggur, tekanan makin berat. Amerika lagi goyang begitu besar. Negara-negara lain juga sedang goncang. Saya merasa Tuhan ingin tidak ada orang miskin di antara kita. Karena itulah kita beranikan diri, kita buat beberapa hal menjembatani. Saya belajar kita melakukan far more than the call of duty. Lebih jauh lebih daripada sekedar panggilan tugas kita. Ada kira-kira 800 orang. Ini laporan dari teman-teman. Pak, 800 sekian yang berkata tidak ada pekerjaan atau mungkin berkata ingin tambahan. Ketika dikontak, dihubungi dan sebagainya. Yang aktif datang hanya 300. Yang 500 tidak ada. Ketika dicek yang 300 ini, sebagian besar dari mereka adalah teman-teman yang sudah punya pekerjaan, yang ingin meningkatkan lagi apa yang mereka punya. Yang 500 yang tidak pernah muncul itu, yang betul-betul tidak punya pekerjaan. Saya ingin Anda lihat satu hal. Seringkali saya tidak menyesal atau marah, karena memang ini nature-nya manusia begitu. Yang penting bagian kami sudah kami tawarkan, setiap orang bisa merespon dengan apapun. Tapi ini nature manusia. Ingat yang diberi 5 talenta 5, 2, 1. Yang dipendam yang berapa? Yang 1. Yang kerja sangat giat yang mana? Yang 5, yang 2. Tapi yang terima cuma 1. Dia pendam, sehingga harus diambil lagi oleh tuannya dan diberikan kepada yang dapat 10. Hidup kita itu begitu. Setiap orang bisa berkembang, bisa maju, bukan karena fasilitas, tapi karena yang di dalam ini. Yang di dalam ini. Kalau di dalammu ini begitu kuat Tuhannya, impianmu begitu besar, percayalah saudara, ada sesuatu yang ajaib akan Tuhan buat dalam hidup kita. Tapi kita cenderung menyalahkannya keadaan, karena pemerintah, karena ini. Bukan.
Semua dimulai dari dalam nih. Nanti kalau kita mengucapkan minta kehidupan ada di setiap apa yang kita buat, saudara. Dengarkan dulu. Ini akan nolong kalau yang di dalammu ada kehidupannya. Mungkin minggu lalu Anda masih ingat, ada seorang anak Tuhan, menurut saya agak unik sekali. Dia ingin memberikan persembahan sebetulnya. Lalu persembahan itu dia berkata begini, ingat loh, saya pernah memberikan tugas kepada anak-anak akademi. Saya berikan 100.000, saya bilang dalam sebulan setengah kembalikan 1 juta. Sebagian berhasil, sebagian belum, tapi rata-rata lebih daripada yang diharapkan. Berarti mereka betul-betul jadi itu, saudara. Secara keseluruhan rata-ratanya. Saya pikir hari-hari ini ya, kalau orang berpikir pragmatis akan, kalau betul Anda mau berkata saya mau bisnis, Anda mesti kuliah yang kayak begini, saudara. Karena kalau Anda kuliah biasa, nanti Anda kerja sama orang, gajimu berapa, diketawain sama anak-anak ini. Mereka menghasilkan jauh lebih gede. Dengerin baik-baik. Petrus, dia coba tangkap. Gak ada hasilnya. Saudara mengerti itu? Kalau kita ingin ada sesuatu yang powerful keluar, yang sudah mati ini bisa bangkit lagi, yang sudah mati ini bisa hidup lagi, tidak ada pilihan, kecuali kita minta yang di dalam ini hidup dulu. Kalau ini hidup, semua bergerak. Kalau ini mati flat, tidak terjadi apa-apa. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda bisa tangkap ini. Amin, saudara. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan yang Maha Baik. Beres yang dalam dulu, saudara. Thank you, Lord. The greatest things in all my life is loving you. The greatest things in all my life is loving you. I want to love you, Lord. I want to love you more. The greatest things in all my life is loving you. The greatest things in all my life is loving you. The greatest things in all my life is loving you. I want to love you, Lord. I want to love you, Lord. The greatest thing in all my life is loving you. The greatest thing in all my life is loving you. The greatest thing in all my life is loving you. I want to love you, Lord. I want to love you, Lord. The greatest things in all my life is loving you. I want to love you, Lord. I want to love you more. The
greatest thing in all my life is loving you. I want to love you, Lord. I want to love you more. The greatest thing in all my life is love. Pakai waktu beberapa menit bahasa roh dengan kuat. Taruhkan tangan di dada saudara. Minta ada kehidupan lagi dalam kita. Sembahyang minta kehidupan dalam kita. Sebelum yang luar bisa dibangkitkan, yang di dalam harus dibangkitkan. Minta lagi passion ke Tuhan. Minta lagi hati yang berkobar, nyala ke Tuhan. Sesuatu akan terjadi kalau kau berkata, Tuhan ini hidupku. Irasata karalapa sekaralapa karalapa. Oh rasikanarapa sikanarapa karalapa. Sikaralapa sokorolapa sekaralapa. Tuhan, Tuhan, tiara sekaralapa karalapa. Urasikanaralapa sakaralapa karalapa takalapa. Tiara sikorolo sokorolo sekaralapa. Yana seke de kata sakaralapa takoralapa takayapa. Sikanara sokorolo botaka sikarapa. Inarala sekere mata sokorolo botakaralapa taka. Sinara sekere mata sokorolo sikanalapa takalapa. Tuhan, Tuhan, bangkit, bangkit di dalam kami. Hembuskan lagi nafas hidup di dalam kami. Kehidupan di dalam kami, nafas hidup di dalam kami. Ya rasa karalama, sikaralama, takarama. Idara sekere mataka, sokorolobo, sikayaralama. Idara sakanarama, taka, sakaralama, taka. Deketa sikaralama, sikaralama, taka. Sikaralama, I want to love you, Lord. I want to love you more. The thing in all my life is loving you. I want to love you, Lord. I want to love you more. The greatest thing in all my life is loving you. I want to love you, Lord. I want to love you more. The greatest thing in all my life is love. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan, dia akan makan buahnya. Shikarata sakanara mataka sikaralaba. Kiara shikarana mataka rata sakarala mataka. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan, dia makan buahnya. Kita mau berkata ada kehidupan Tuhan, ada kehidupan Tuhan. I want to love you, Lord. I want to love you more. The greatest thing in all my life is loving you. I want to love you, Lord. I want to love you more. The greatest thing in all my life is loving you. I want to love you, Lord. I want to love you more. The greatest thing in all my life is loving you. I want to love you, Lord. I want to
Pegangkan tangan saudara. Mari percaya, Tuhan berkata dalam firman-Nya, kamu hidup dan ini jadi hidup. Tidak ada kematian yang tahan di hadapannya. Biar dengan kuasa kebangkitannya hari ini, semua hidup dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua bahasa roh, kirabashakara mata sikini kata sikara kata. Kami mau berkata ada kehidupan Tuhan. Semua yang kami bawa di hadapan-Mu hidup. Bukan karena kami, tapi Tuhan hembuskan nafas hidup-Mu dan jadi hidup dalam nama Yesus. Tidak ada yang mati lagi, semuanya hidup dalam nama Yesus. Hidup dalam nama Yesus. Hidup dalam nama Yesus. Kami berkata hidup, kami berkata hidup, kami katakan hidup semuanya di dalam nama Yesus. Sikarata sakarala mata karala mata. Ira sikarala mata kasakana mata. Urus sikarala mata kasikarala mata. Saudara dengar baik-baik, kalau engkau percaya ini tidak lama nih. Amen. Ini bukan sesuatu yang lama akan Anda tunggu. Ini hari-hari Anda angkat imanmu di hadapan Tuhan. Tadi pagi seorang ibu melihat penglihatan waktu kita ucapkan itu, semua naik di hadapan Tuhan. Saya percaya ada kehidupan Tuhan akan dialirkan dalam kehidupan kita. Mari berkata dalam nama Yesus, aku percaya dengan kuasa kebangkitan Yesus, semua yang sudah mati hidup kembali, berbuah sangat lebat 100 kali ganda untuk kemuliaan nama Tuhan. Taruh tangan di atas saudara begini, katakan dalam nama Yesus, aku terima setiap berkat yang Tuhan sediakan dalam hidupku. Aku terima semua kehidupan dari Tuhan turun dalam hidupku dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan dalam kehidupanmu Tuhan, kami tahu ada hari esok buat kami. Amin. Demi nama Tuhan Yesus, semua berkata